Janji kematian dari cermin terkutuk. Amelia selalu mendengar cerita aneh tentang tanah keluarga mereka, cerita tentang seorang nenek moyang yang terlibat dalam seni yang aneh, membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Rumah itu, luas dan kuno, dipenuhi dengan relik-relik aneh, barang-barang yang diwariskan turun-temurun, masing-masing dibebani dengan beratnya waktu. Sebagian besar dari barang-barang itu hanyalah barang berdebu yang tidak berarti baginya. Namun ada satu benda yang menonjol, sebuah cermin besar yang dihiasi ornamen, tergantung di lorong masuk. Itu bukan cermin biasa. Amelia selalu merasakan kecemasan aneh setiap kali melewatinya. Seolah-olah cermin itu mengamatinya. Permukaannya yang gelap menangkap pandangannya meskipun dia tidak menginginkannya. Awalnya, itu adalah cara kaca yang tak pernah tampak benar-benar jelas, seolah-olah diselimuti kabut waktu. Tetapi seiring bertambahnya usia, dia mulai menyadari hal lain. Refleksi di cermin itu tidak selalu dirinya. Awalnya, itu hanya sekejap, sesuatu yang bisa disalahartikan sebagai trik cahaya. Tetapi semakin lama Amelia memandangi cermin itu, semakin dia menyadari, orang yang berdiri di refleksinya bukan dirinya, meskipun hampir identik. Refleksi itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Berdiri dalam keheningan atau bergerak seolah sedang menunggu. Dan kemudian, suatu malam, itu berbicara. Kamu adalah orang yang datang untuk mengklaimnya, kata suara itu. Meskipun Amelia tidak mengucapkan sepatah kata pun, refleksi itu hidup, dan ia berbicara padanya. Sekarang itu milikmu. Semua yang kamu butuhkan, semua yang kamu inginkan, ada dalam genggamanmu. Tetapi kamu harus mengambilnya. Jantung Amelia berdebar kencang. Dia tidak tahu cermin itu bisa berbicara, apalagi menawarkan sesuatu. Tetapi tarikan aneh itu tak terbantahkan. Seolah-olah bagian kuno dalam dirinya, yang terkubur dalam tulang-tulangnya, mengenali apa yang ditawarkan. Dia meraih cermin itu, jarinya menyentuh kaca yang dingin. Tiba-tiba, refleksi itu juga meraih, tangannya terulur ke depan, seolah-olah sedang menawarkan sesuatu padanya. Sebuah hadiah, sebuah pilihan, segalanya yang pernah kamu inginkan, segalanya yang pernah kamu hilangkan. Semua yang perlu kamu lakukan adalah melangkah masuk. Tanpa berpikir, Amelia melangkah maju. Kata-kata itu terngiang di benaknya, melangkah masuk, ketika dia menyeberang ambang cermin. Begitu dia melakukannya, refleksi itu tersenyum, terlalu lebar, terlalu tajam, dan seketika dia ditarik masuk. Dunia di sekitarnya terpelintir, tepi-tepi realitas tertekuk, melipat diri mereka sendiri. Rumah itu tak lagi terlihat. Cermin itu kini menjadi pembuka menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Rumah itu tetap diam, sementara cermin hanya memantulkan kehampaan yang menelan Amelia seluruhnya. Keluarga Amelia mencari-cari di seluruh rumah dengan panik, memanggil namanya. Namun tak ada tanda-tanda dirinya. Mereka menggeledah setiap ruangan, setiap sudut rumah, berharap menemukan jejaknya. Rumah itu sangat luas, dan seiring berjalannya waktu, keheningan yang berat dan tidak wajar seolah menurunkan diri di atasnya, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri sedang berduka. Hari-hari berlalu, minggu-minggu, tetapi tak ada jejak Amelia. Cermin itu, yang dulu hanya sebuah pantulan dunia, kini menjadi teka-teki. Kaca itu tak lagi memantulkan lorong, ruangan, atau apapun yang familiar. Itu hanya memantulkan kehampaan menyeramkan yang telah menelannya. Keputusasaan mulai tumbuh di antara keluarga Amelia, dan tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menghubungi seorang kerabat jauh, Tante Evelyn, seorang wanita yang pengetahuannya tentang masa lalu gelap keluarga mereka setua kabut cermin itu sendiri. Tante Evelyn memang tidak terlalu suka dengan rumah itu dan sudah lama menjauh, tetapi ketika mendengar tentang hilangnya Amelia, dia setuju untuk kembali. Mata wanita tua itu menyipit saat menatap cermin. Dia sudah mendengar cerita-cerita itu, tentu saja. Cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Cerita tentang seorang nenek moyang. Seorang kerabat yang sudah lama meninggal, yang pernah terlibat dalam ilmu hitam, membuat perjanjian dengan entitas yang terikat pada cermin. Katanya, cermin itu lebih dari sekadar pantulan, itu adalah pintu, jalan menuju alam lain, yang dimana waktu dan ruang tidak mengikuti aturan dunia hidup. Tante Evelyn menyentuh permukaan cermin itu. Merasakan energi aneh yang bergetar di bawah kaca. Harga dari hadiah semacam itu sangatlah mahal, gumamnya pelan. Kemudian, keluarga Amelia menemukan buku harian, jurnal-jurnal yang terlupakan yang sudah lama terkunci, tersembunyi di bawah lapisan debu. Buku harian itu ditulis oleh nenek moyang mereka.
Salah satu dari mereka yang pertama kali membuat perjanjian dengan entitas yang terikat pada cermin. Buku harian itu menceritakan tentang kutukan, tentang anggota keluarga yang menghilang atau dimakan oleh cermin, tentang mereka yang mencari apa yang dijanjikan, kekuasaan, kekayaan, kehidupan abadi, dan hanya menemukan kehancuran. Mereka semua tertipu, bisik Evelyn, matanya menggelap saat membaca. Tidak ada satupun dari mereka yang kembali utuh. Cermin memberi apa yang diinginkannya, bukan apa yang kamu harapkan. Sementara itu, di sisi lain cermin, Amelia terperangkap dalam dunia yang tak dapat dipahami. Dia berdiri di sebuah kehampaan dingin yang tak ada ujungnya. Tak ada langit, tak ada tanah, tak ada rasa atas atau bawah. Satu-satunya yang tampak ada hanyalah refleksi dirinya sendiri, yang berdiri di depannya, tersenyum dengan senyum yang aneh dan mengganggu. Refleksi itu hidup dan bergerak dengan keanggunan yang menyeramkan, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Selamat datang, kata refleksi itu, suaranya halus dan hampa. Kamu telah mengklaim hadiah itu, dan sekarang kamu milikku. Jantung Amelia berdegup kencang. Apa ini tempatnya? Di mana saya? Refleksi itu menoleh dengan kilatan yang mengganggu di matanya. Ini adalah tempat di mana keinginan mati. Ini adalah dunia di balik kaca. Kamu adalah yang terbaru yang melintasi sini. Yang terbaru yang menerima hadiah itu. Amelia merasakan dingin yang tajam meresap ke tulang-tulangnya. Seperti refleksi itu tahu setiap pikirannya, setiap keinginannya. Seolah-olah ia selalu ada di sana, menunggu dirinya. Kamu memang ditakdirkan untuk ini, lanjut refleksi itu. Keluargamu tidak mengerti, mereka tidak akan pernah mengerti. Kamu terikat di sini sekarang, seperti semua orang sebelum kamu. Amelia mundur, ketakutan merayapi tulangnya. Tidak, saya tidak meminta ini. Refleksi itu tersenyum lagi. Senyum dingin yang penuh pengetahuan. Tidak ada yang pernah meminta. Tetapi pilihan selalu sama, melangkah masuk, atau terperangkap selamanya. Kembali di rumah. Keluarga Amelia berkumpul di depan cermin, wajah mereka pucat dan penuh keraguan. Evelyn berdiri di depan mereka, suaranya gemetar. Kita harus menghancurkan kutukan ini, katanya. Kita harus menghancurkan cermin ini. Namun, saat mereka mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, suara terdengar dari dalam kaca, dingin dan perintah. Kamu tidak bisa membatalkan apa yang sudah dilakukan. Refleksi di cermin itu bergeser, menampilkan bukan hanya keluarga Amelia, tetapi puluhan wajah nenek moyang yang sudah lama hilang. Wajah-wajah yang terpelintir dalam penderitaan, mata-mata yang terbelalak ketakutan, semuanya terperangkap dalam cermin yang sama. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Dia kini menjadi bagian dari kami. Dan pada saat itu, refleksi Amelia berbalik menghadap keluarganya, senyumnya melebar dengan cara yang tak mungkin. Itu adalah wajahnya. Tetapi itu bukan lagi dirinya. Itu adalah sesuatu yang lain sepenuhnya, sesuatu yang kuno, sesuatu yang jahat. Refleksi itu mengulurkan tangan, tangannya melewati kaca seolah-olah itu hanyalah udara. Cermin itu bukan lagi hanya sebuah pantulan. Itu adalah pintu menuju dunia di mana keinginan berubah menjadi debu, dan begitu kamu melintasi ambang itu, tak ada jalan kembali.